Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang selalu bersama kami di setiap keadaan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini yang telah memampukan. Sungguh Engkau baik Tuhan, kebaikan-Mu tidak pernah berhenti di hidup kami. Saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan dengar-dengaran pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Ibrani 5 ayat yang ke-12. Tertulis demikian. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Saudara yang dikasih Tuhan, bayangkan diri kita, seandainya duduk di kelas 1 SMA, tapi masih diajarkan berhitung 1 tambah 1, dan diajarkan membaca ABCD. Bagaimana respon kita? Tentu kita tidak mau, saudara. Untuk mencapai kelas 1 SMA dibutuhkan waktu 9 tahun, dan itu berarti dalam kurun waktu tersebut, kita sudah melewati semua pelajaran yang dasar. Kita tidak lagi belajar penjumlahan sederhana, tapi naik level ke tingkat pelajaran yang lebih tinggi. Dalam kehidupan rohani, kita semua patut bertanya pada diri kita masing-masing. Sudah berapa tahun kita ikut Tuhan? Sudah berapa tahun kita jadi percaya? Apakah kita masih berada di level pengertian yang awal? Ataukah kita sudah bertambah mengenal, tambah mengerti akan Tuhan, dan adakah iman kita semakin bertambah kuat? Dalam Ibrani pasal 5 ayat 12 ini dikatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Dalam ayat ini ada kata ditinjau dari sudut waktu. Dari sudut waktu seharusnya sudah jadi pengajar. Artinya bahwa seiring dengan waktu, kita hendaknya semakin bertambah dalam pengertian, dalam pengenalan akan Tuhan, dalam kapasitas untuk melayani, dalam iman, dalam hikmat, dan dalam berbagai hal rohani. Kita seharusnya semakin bertambah dewasa, bukan terus-menerus ada dalam kondisi sebagai bayi rohani. Tapi pada kenyataannya, dari sudut waktu, banyak orang yang kondisi rohaninya membuat geleng-geleng kepala. Tidak percaya kenapa masih saja belum ada pertambahan, belum ada pertumbuhan, masih saja harus dilayani dan bukan melayani. Orang-orang percaya yang menjadi target utama dari ayat ini telah menjadi lamban dan juga apatis dalam pertumbuhan rohani mereka. Mereka tidak berusaha untuk mengenal Tuhan. Mereka tidak berusaha untuk terus bertumbuh dalam pengertian dan dalam iman yang benar. Mereka bermalas-malasan secara rohani dan tidak ada upaya yang keras untuk mengalami pertumbuhan. Seorang bayi harus bertahan hidup dengan susu karena ia belum cukup dewasa untuk mencerna makanan padat. Tapi seiring berjalannya waktu, seorang bayi akan terus bertumbuh dan mereka perlu beralih ke sesuatu yang lain selain susu. Pertumbuhan rohani kita, orang-orang percaya, dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Tapi seiring berjalannya waktu, pertumbuhan rohani itu seharusnya nyata. Kita tidak lagi jadi bayi-bayi rohani,
tapi seharusnya menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Orang-orang yang punya pengertian, yang kuat dalam Tuhan, yang teguh beriman kepadanya, dan yang sanggup mengajar, sanggup menyampaikan firman Tuhan, sanggup memberikan nasihat, memberikan teguran, dan menuntun orang ke dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kondisi kita? Apakah ditinjau dari sudut waktu, kita masih menjadi bayi-bayi rohani, ataukah kita sudah terus bertumbuh menjadi dewasa rohani yang kuat di dalam Tuhan? Mari bertumbuh saudara, dan percaya Tuhan mau memakai saudara dan saya untuk melayani dan memuliakan Tuhan, untuk menjangkau jiwa, menguatkan yang lemah, dan menuntun orang dalam kebenaran. Kasih karunia Tuhan dan Roh Kudus-Nya akan memampukan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengingatkan kami untuk terus bertumbuh, terus mengalami pertambahan iman, pertambahan dalam pengertian dan pengenalan akan Engkau Tuhan Yesus, menjadi dewasa secara rohani, tidak terus tinggal sebagai bayi rohani, tapi terus bertumbuh dan bertambah dalam kapasitas untuk melayani Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Ampuni kami kalau selama ini kami lalai, kami bermalas-malasan, kami enggan untuk belajar. Tambahkan iman kami Tuhan, dan tambahkan pengertian bagi kami. Berikan kami penyingkapan-penyingkapan baru. Ajar kami untuk lebih mengenal-Mu dan lebih mengerti akan firman-Mu, dan agar hidup kami selalu selaras dengan kehendak-Mu, serta pakai kami Tuhan untuk melayani orang-orang di sekitar kami. Teguhkan iman kami untuk terus setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lindungi kami, naungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan, biarlah tangan Tuhan melawat dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, dan ada jalan keluar yang ajaib yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.